Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan kembali masuk dalam pemahaman Alkitab, yaitu kitab Imamat. Kitab Imamat pasal 13, ayat ke-12 hingga ayat ke-17. Imamat pasal 13, ayat ke-12 hingga ayat ke-17, saya akan bacakan dalam Alkitab saya terjemahan lama. Tetapi jikalau kusta itu bertumbuh di mana-mana pada kulit itu, dan kusta itu menutupi segenap kulit orang yang kena penyakit itu, daripada kepalanya datang kepada kakinya, pada pemandangan mata imam itu, maka jikalau dilihat imam bahwasanya segenap tubuhnya ketutupan kusta, maka hendaklah imam itu membilangkan suci orang berpenyakit itu, jikalau ia telah berubah menjadi putih sekalipun suci jua ia. Tetapi apabila kelihatan daging jahat di dalamnya, maka najislah adanya. Jikalau dilihat imam akan daging jahat itu, maka hendaklah dibilangkan akan dia najis adanya, karena daging jahat itu najis, yaitu kusta. Tetapi jikalau daging jahat itu hilang serta berubah pula menjadi putih, dan orang itu datang menghadap imam, dan dilihat imam akan dia bahwasanya penyakit telah menjadi putih, maka hendaklah imam itu membilangkan suci orang yang berpenyakit itu, karena suci juga ia. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam Imamat pasal 13 ayat ke-12 hingga ayat ke-17 berbicara tentang kusta, kulit pada seluruh tubuh. Kusta ini menutup seluruh kulit dari kepala sampai kaki, sekalipun menjadi putih semua. Heran, ini dianggap suci. Akibatnya ia tidak dikenakan peraturan-peraturan tentang kusta. Ia tetap tinggal dalam perkemahan Israel dan sebagainya. Ia suci asal tidak ada daging jahat itu. Mengapa dapat menjadi suci padahal seluruh tubuh menjadi putih? Putih seperti salju, seluruh tubuh seringkali merupakan tanda pencucian. Yesaya 1 ayat ke-18. Saudaraku, kusta dan pencucian. Kusta ini terbuka seluruh tubuh. Inilah orang yang mau mengaku secara terbuka segala kesalahannya, tidak lagi menutup-nutupi. Amsal 28 ayat ke-13. Sehingga sekalipun dosanya dahulu seperti kerimisi, tetapi sesudah pengakuan dan penyesalan, sekarang menjadi suci seperti salju. Begitu penting pengakuan dalam 1 Yohanes 1 ayat ke-9 hingga ayat ke-10. Sebab orang yang sungguh-sungguh menyesal dan bertobat, tidak mau kembali dalam hidup dosa, ia akan lebih mudah mengaku. Ia mau merendahkan diri sebab takut hukum Allah. Matius 3 ayat ke-6. Mengaku bagi orang berdosa itu obat mujarab yang heran. Sehingga sekalipun ada kusta seluruh tubuh, ia disucikan oleh Tuhan seperti salju. Saudaraku, kalau tidak mau mengaku, hukuman dan kutuk Allah tetap bernaung di atas kepalanya. Pengakuan itu juga menjadi berkat bagi orang-orang lain yang mendengar. Itu suatu peringatan yang mengena hati orang yang juga ada salah yang serupa. Saudara-saudariku, tetapi kalau dalam hati tetap ada daging jahat, dalam arti tanda kutip, sekalipun sudah ada pengakuan, ia tetap najis seperti Yudas. Matius 27 ayat ke-3. Pengakuan tanpa lenyapnya dalam arti tanda kutip daging jahat itu sia-sia. Apapun bentuk luarnya, kalau saja ada daging jahat, itu kusta dan tidak mungkin suci. Saudaraku, daging jahat itu najis. Kesucian sampai dalam hati itu amat penting. Mazmur 51 ayat ke-8. Kekristenan tanpa ini tiada artinya. Begitu pula pengakuan tanpa pembersihan hati itu sia-sia dan munafik. Matius 23 ayat ke-27. Saudaraku, Miriam menjadi kusta seperti salju.
tidak disebut seluruh tubuh, tetapi rupa-rupanya begitu jelas nampak. Bilangan 12 ayat ke-10. Begitu pula Gehazi menjadi kusta seperti salju. 2 Raja-Raja 5 ayat ke-27. Dan orang-orang yang kustanya putih seperti salju ini ternyata diterima kembali. Usia hanya di dahinya saja. Ya, sekali lagi, usia hanya di dahinya saja. 2 Tawari 26 ayat ke-20. Miriam tidak dihukum sebagai orang sakit kusta, sebab orang sakit kusta tidak dikurung, langsung dibuang. Ia hanya dihukum seperti diludahi bapaknya. Bilangan 12 ayat ke-14 sampai ayat ke-15. Gehazi masuk dalam istana Raja Israel atau Yoram. 2 Raja-Raja 8 ayat ke-45. Mungkin sekali 2 orang ini adalah contoh yang tepat bagi ayat-ayat ini. Saudara-saudariku, mereka disembuhkan dari daging-daging jahatnya, sehingga mereka bebas dari kenajisan. Untuk orang yang sudah jatuh dalam dosa, paling baik baginya mengakui dosanya. Saudara-saudariku, nasib orang-orang yang jatuh itu tergantung dari bagaimana sikapnya sesudah berdosa. Ada orang yang mengaku dan membuang segala jahat dalam hati. Ia mau memperbaiki, itu baik, dan Bapa mau menerimanya kembali. Lukas 15 ayat ke-18 serta ayat ke-20. 2 Samuel 24 ayat ke-14. Orang yang sesudah berdosa tidak mau keluar dari dosa, apalagi tidak ada penyesalan, acuh tak acuh, bahkan sebagian orang malah melawan, maka nasibnya akan rusak total. Mengaku dan bertobat seperti anak terhilang atau Daud. Itu seperti ayat 16 serta ayat ke-17. Daging jahat lenyap, ia menyesal, maka masih ada harapan baik dalam nasibnya. Saudara-saudariku, jangan ada sedikit pun daging jahat. Itu siksaan. 1 Korintus 9 ayat ke-27, Roma 8 ayat ke-36. Matikan. 2 Korintus 1 ayat ke-9, Matius 26 ayat 39. Maka hidup rohani akan tumbuh subur, berkembang-kembang, dan berbuah-buah. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya akan menyanyikan sebuah lagu. Upamu besar di surga, mahkota yang tak layu. Kalau kau tinggal setia sampai di ujung jalanmu. Upamu besar di surga, mahkota yang tak layu. Kalau kau tinggal setia sampai di ujung jalanmu. Sampai di sini pemahaman Alkitab kita. Kita berjumpa pada esok hari. Tuhan Yesus memberkati.